pertama adalah konsep teks, yaitu memahami teks dan mengidentifikasi informasi dalam teks. Yang kedua adalah struktur teks, yaitu mengenal dan menganalisis struktur teks editorial. Kemudian yang ketiga adalah kaidah kebahasaan, yaitu memahami dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks. Yang terakhir atau bagian yang keempat adalah menulis teks, yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks. Oke, mari kita lihat yang pertama mengenai pengertian teks editorial. Kita kaji kembali mengenai apa yang disebut dengan teks editorial, atau pada kesempatan ini editorial disebut dengan tajuk rencana, yaitu tulisan opini redaksi yang berisi kupasan masalah aktual atau yang baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Jadi dalam hal ini teks editorial juga berupa ulasan yang disampaikan oleh redaksi dari media atau surat kabar atau majalah atau media lainnya yang membicarakan mengenai bahan atau permasalahan yang sedang hangat-hangat dibicarakan dalam suatu komunitas masyarakat. Adapun yang menjadi fungsi dari teks editorial ada 5. Yang pertama adalah memberikan tanggapan atas berita, yang kedua menjelaskan berita, yang ketiga mengisi informasi latar belakang berita, yang keempat memprediksi masa depan, dan yang kelima adalah memberikan informasi penilaian moral. Jadi dari 5 fungsi ini kita bisa memahami bahwa apa peran dan manfaat dari editorial dalam dunia jurnalistik atau dalam tulis menulis. Selanjutnya kita akan bahas mengenai isi teks editorial. Apa saja dan seperti apa isi teks editorial? Yaitu mengungkapkan informasi atau masalah aktual berupa penegasan pentingnya masalah. Kenapa masalah ini dianggap penting? Karena berkaitan dengan kepentingan dari masyarakat luas dan menjadi isu pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian isi dari teks editorial tersebut yang pertama adalah ulasan, di mana ulasan yang disebut di sini adalah menjadi hal yang penting dalam teks editorial. Yang kedua adalah kritik, yang ketiga adalah saran, dan yang keempat adalah harapan. Selanjutnya kita akan melihat mengenai sifat dari editorial. Yang pertama, berkala. Maksudnya ditulis secara terjadwal dan sesuai jenis terbitan. Yang kedua adalah situasional, yaitu menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas bergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga adalah konsisten, yaitu memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media. Kemudian yang keempat adalah politis. Politis yang dimaksud di sini yaitu terkait erat dengan kepentingan dan kebijakan media yang bersangkutan. Teks editorial ini yang dibahas di sini harus mengandung fakta dan opini dan bersifat subjektif. Subjektif yang disebut di sini adalah subjektif berdasarkan editor atau penulis editorial tersebut yang didasarkan atas pandangan atau ide yang didasarkan atas permasalahan yang menjadi subjektivitas dari si
si penulis tersebut. Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa fakta dan opini dalam teks editorial. Coba mari kita cermati kembali pada penjelasan berikut. Fakta dan opini adalah bagian penting dalam sebuah teks editorial. Adapun yang menjadi ciri-ciri fakta yang pertama adalah benar-benar terjadi, bersifat objektif, waktu, tanggal, dan tempat kejadian jelas, dan diperkuat dengan angka-angka. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama adalah belum pernah terjadi atau masih rencana. Selanjutnya yang kedua adalah berupa pendapat. Yang ketiga bersifat subjektif. Dan yang keempat, keterangan belum jelas. Jadi dari penjelasan ini bisa kita bedakan bahwa seperti apa dan bagaimana fakta dan opini dalam teks editorial. Dalam hal ini kita juga akan mencermati mengenai adanya fakta umum dan fakta khusus dalam editorial. Fakta umum yaitu fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman, informasi umum atau belum terperinci. Sedangkan fakta khusus dalam teks editorial yaitu fakta yang berlaku dalam periode tertentu, informasi yang berisi kejadian yang dijelaskan terperinci. Yang dimaksud di sini bahwa fakta umum adalah yang sudah kita ketahui bersama bahwa kalimat tersebut merupakan fakta dan yang sudah menjadi kebenaran atau sudah dipahami orang pada umumnya. Sedangkan fakta khusus adalah fakta atau kalimat tersebut berlaku dalam periode tertentu. Jadi bisa berupa informasi yang berisi kejadian-kejadian dan dapat dijelaskan secara terperinci oleh editor pada teks tersebut. Umum atau khusus tidaknya sebuah fakta harus didasari oleh keberadaan kalimat tersebut. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat yang sudah merupakan kebenaran yang harus dipercaya atau yang sudah dipahami oleh pembaca secara umum, atau apakah fakta itu merupakan kebenaran yang disampaikan oleh si penulis secara khusus namun dijelaskan dengan terperinci atau dibuktikan dengan berbagai macam fakta-fakta. Sedangkan pada opini juga kita mengenal istilah opini perorangan dan opini umum. Opini umum yaitu pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau halayak umum. Kemudian ada juga yang disebut dengan opini perorangan. Opini perorangan di sini berupa pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja. Seperti halnya tadi fakta umum dan fakta khusus, opini umum dan opini perorangan ini juga opini umum berarti pendapat atau kalimat yang disampaikan sudah diketahui umum bahwa pendapat itu adalah atau kalimat itu tidak merupakan kalimat yang benar-benar bisa dipercaya atau dapat dipahami sebagai sesuatu kebenaran karena didasarkan atas pandangan orang atau khalayak umum. Sedangkan opini perorangan didasarkan atas pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja, bisa berupa ide atau ulasan secara pribadi, baik berupa kritik, saran, masukan, tanggapan yang merupakan pandangan dari si redaksi atau si penulis tersebut. Selanjutnya kita akan melihat mengenai struktur teks editorial. Struktur yang dimaksud dalam teks editorial seperti juga yang sudah pernah kita jelaskan secara singkat pada video sebelumnya, seperti biasanya bahwa sebuah teks editorial harus diawali dengan pengantar, yaitu pendahuluan teks editorial berupa pendapat, gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Dalam hal ini bisa disebut dengan 5W1H atau adik samba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
ya, konsep 5W1H yang sudah umum kita ketahui harus menjadi pengantar atau pendahuluan dari sebuah teks editorial. Yang kedua adalah pernyataan pendapat. Dalam struktur yang kedua ini, ya, pernyataan pendapat disebut dengan atau berisi sebuah sudut pandang penulis mengenai sebuah masalah yang dibahas. Biasanya teori yang dijelaskan akan diperkuat oleh argumen-argumen. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi. Tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktur mengenai kejadian peristiwa atau perorangan atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Dan yang keempat adalah penegasan ulang yang berupa saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Nah, dari keempat hal tersebut atau keempat struktur teks editorial, maka dapat kita memahami bahwa sebuah editorial pada umumnya harus disusun atas atas 4 hal, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada penjelasan berikut ini akan kita lihat contoh teks editorial, nanti akan ada pada kolom deskripsi supaya bisa kamu cermati dan bisa kamu pahami ya seperti apa dan bagaimana bentuk daripada teks editorial. Ya, kemudian dari penjelasan struktur teks editorial tadi kita kemudian akan membahas mengenai kaidah kebahasan teks editorial. Seperti pada umumnya teks-teks lainnya yang sudah kita bahas pada bab-bab, ya, sebuah teks editorial juga harus dibentuk atas kaidah kebahasan teks. Yang pertama adalah adverbia atau kata keterangan. Ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan atau menggunakan kata keterangan yang ditandai dengan beberapa kata-kata keterangan seperti berikut ini: selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, hampir, sebagian besar. Jadi apabila cuplikan kata-kata keterangan tersebut terdapat dalam sebuah kaidah kebahasan, maka disebut dengan memiliki adverbia atau kata keterangan. Kemudian adalah konjungsi atau kata sambung. Fungsinya untuk menata argumen, ya, pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, atau bisa juga yang memperkuat argumen. Biasanya misalnya ditandai dengan konjungsi seperti bahkan, selain itu, lagi pula, misalnya, padahal, dan justru. Jadi inilah konjungsi-konjungsi yang biasanya terdapat dalam sebuah teks editorial yang menjadi kaidah kebahasan yang bagian kedua ya pada pembahasan ini. Ya, biasanya konjungsi bisa dia menggabungkan antara kalimat dengan kalimat, antara paragraf dengan kalimat, dan kata dengan kata. Selanjutnya adalah verba atau kata kerja. Verba seperti pada umumnya yang sudah ketahui, verba itu ada bermacam-macam. Namun dalam hal ini yang akan kita lihat adalah verba material, verba relasional, dan verba mental. Seperti apa dan bagaimana bisa kamu cermati pada penjelasan berikut. Verba material yaitu verba yang menunjukkan fisik atau peristiwa, ditandai dengan kata-kata seperti menelan, memukul. Sedangkan verba relasional yaitu verba yang menunjukkan hubungan kausalitas, ya, bisa berupa adalah, merupakan, atau mengandung arti tertentu. Dan verba mental yaitu verba yang digunakan untuk mengajukan klaim atau menerangkan persepsi. Biasanya ditandai dengan kata-kata atau kalimat pada predikat seperti merasa khawatir, melihat, menurut, dan menganggap. Ya, dari ketiga verba ini dapat kita bedakan bahwa sebuah kalimat yang mengandung verba juga bisa diklasifikasikan atas beberapa bagian seperti yang sudah kita sampaikan atau yang sudah kamu simak pada penjelasan tadi, yaitu verba material, verba rasional, dan verba mental.
Yang pertama adalah memilih isu atau berita hangat yang akan diangkat dalam tulisan. Isu atau berita hangat ini bisa dari berita-berita yang sedang berkembang atau yang sedang terjadi dalam peristiwa dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan berbagai data yang akan memperkuat argumen dan opini yang akan disampaikan. Argumen yang dimaksud atau opini yang dimaksud di sini harus diperjelas dengan berbagai data, angka, ya bisa berupa kebenaran informasi yang dapat dipercaya. Kemudian ketiga adalah menuliskan teks sesuai dengan struktur dan kaidah. Dalam praktiknya perlu didiskusikan pendapatnya dengan semua awak media. Bahwasanya bagaimana sebuah teks editorial yang baik, kemudian seperti apa kaidah-kaidah yang memenuhi aturan-aturan yang berlaku atau yang baik dan benar, sehingga teks editorial tersebut dapat disusun sesuai dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, itulah 3 hal yang menjadi tahapan dalam menulis teks.